Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimasti Agustina dengan NIM 2414-2110. Di sini saya akan menjelaskan terkait seberapa penting hukum bisnis terhadap pelaku usaha. Yang dimana hukum bisnis ini sangat penting bagi siapapun yang memiliki usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Karena hukum bisnis berisi aturan-aturan yang mengatur segala hal tentang kegiatan usaha, supaya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Jika pelaku usaha paham dan taat dengan hukum bisnis, mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih teratur dan terhindar dari masalah hukum. Hukum bisnis juga melindungi perusahaan dari tuntutan atau sengketa yang bisa bikin rugi. Dan selain itu, usaha yang memiliki legalitas jelas juga kelihatan lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra kerja, dan pihak lain karena sudah terdaftar secara resmi. Selain itu, hukum bisnis berfungsi untuk mencegah persaingan curang dan mendorong praktik bisnis yang adil dan jujur. Dan gak kalah penting, hukum bisnis juga membuat pelaku usaha agar patuh untuk membayar pajak, yang dimana manfaatnya bukan hanya untuk negara, akan tetapi untuk kelangsungan usahanya sendiri. Nah, pada intinya, jika kita paham dan nurut dengan hukum bisnis, hal ini akan membuat usaha kita bisa berjalan dengan baik, berkembang terus, dan dipercayai banyak orang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi dan persamaan atau perbedaan terhadap perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama kita menjelaskan terkait kondisi perusahaan milik pemerintah atau disebut BUMN atau BUMD. Nah, yang pertama ada dari segi kepemilikan, yang dimana BUMN atau BUMD ini dimiliki oleh negara, yang artinya uang atau modal yang dipakai untuk menjalankan perusahaan ini berasal dari pemerintah dan bisa seluruhnya milik negara atau sebagian saja, tergantung kebijakannya. Dan yang kedua, dari segi tujuan, BUMN bukan cuma untuk cari untung, akan tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam menyediakan listrik atau PLN, bahan bakar atau disebut Pertamina, dan atau transportasi umum yang disebut KAI. Nah, jadi BUMN ini lebih fokus ke pelayanan publik dan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Dan selanjutnya dari segi orientasi, BUMN tetap boleh untuk mencari untung, akan tetapi yang paling utama adalah dalam pelayanan masyarakat. Jadi jika ada keuntungan, yaitu itu adalah hal bonus. Yang penting masyarakat bisa mendapatkan layanan yang baik. Nah, selanjutnya dari segi bentuk hukum, biasanya BUMN berbentuk persero atau PT atau disebut juga perusahaan umum. Nah, kalau persero berarti masih fokus cari untung, akan tetapi tetap milik negara. Dan kalau perusahaan umum itu lebih fokus ke pelayanan masyarakat. Dan selanjutnya dari segi pengawasan, karena milik negara, pengawasan BUMN ini dilakukan oleh lembaga pemerintah, misalnya Kementerian BUMN. Jadi, semua kegiatan perusahaan harus sesuai dengan aturan pemerintah. Contohnya PT Pertamina, PT PLN, dan PT Kereta Api Indonesia. Dan pembahasan selanjutnya terkait dengan kondisi perusahaan milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Yang pertama, dari segi kepemilikan, BUMS ini dimiliki oleh pihak swasta, bisa orang perorangan, kelompok, atau bahkan investor asing. Dan pemerintah pun tidak ikut campur soal modal atau kepemilikannya. Dan dari segi tujuan utama BUMS yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena bukan lembaga sosial. Mereka pun berusaha agar bisnisnya efisien dan kompetitif supaya bisa bertahan dan tumbuh. Dan selanjutnya, dari segi orientasi, di mana semua kegiatan bisnis BUMS berorientasi pada laba atau keuntungan. Jadi, semakin besar untungnya, semakin baik bagi pemilik atau para pemegang saham. Dan dari segi bentuk hukum, BUMS bisa berbentuk PT atau perseroan terbatas, dan CV persekutuan komanditer atau firma. Jadi bentuk ini dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan modal pemiliknya. Dan dari segi pengawasan, BUMS diawasi langsung oleh pemilik atau pemegang saham. Jadi keputusan bisnis dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keuntungan. Jadi bukan kebijakan pemerintah.
contoh PT Astra International Tbk, dan berbagai perusahaan swasta lainnya. Dan selanjutnya, terkait persamaan antara BUMN dan BUMS. Yang pertama, sama-sama berbadan hukum, jadi keduanya ini memiliki status resmi di mata hukum, yang artinya jika terjadi masalah bisa diselesaikan lewat jalur hukum, karena kedua jenis perusahaan ini legal dan terdaftar. Dan yang kedua ini sama-sama mencari keuntungan. Walaupun BUMN terkadang fokus pada pelayanan, keduanya tetap butuh untung agar bisa terus jalan dan berkembang. Dan yang ketiga diatur oleh undang-undang. Baik BUMN maupun BUMS sama-sama diatur oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan aturan lainnya. Dan yang terakhir, dikelola secara profesional, di mana kedua jenis perusahaan ini dijalankan secara profesional dan memiliki struktur manajemen yang jelas, dan berusaha menjaga kepercayaan mitra bisnis serta masyarakat. Dan yang terakhir, dikelola secara profesional, di mana kedua jenis perusahaan ini dijalankan secara profesional dan memiliki struktur manajemen yang jelas, dan berusaha menjaga kepercayaan mitra bisnis serta masyarakat. Dan selanjutnya kita menjelaskan terkait perbedaan antara BUMN dan BUMS. Dan dari segi kepemilikan, BUMN dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh negara. Dan kalau BUMS itu dimiliki penuh oleh pihak swasta. Dan dari segi tujuan, BUMN memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan. Dan kalau BUMS itu fokus utama untuk mencari keuntungan dan efisiensi ekonomi. Dan dari segi pengawasan, BUMN diawasi oleh lembaga pemerintah, misalnya Kementerian BUMN. Dan kalau BUMS diawasi oleh pemilik atau para pemegang saham itu sendiri. Dan dari segi arah kebijakan, BUMN mengikuti kebijakan pemerintah, akan tetapi terkadang keputusan bisnis disesuaikan dengan kepentingan nasional. Dan kalau BUMS mengikuti keputusan pemilik atau kondisi pasar yang lebih fleksibel dan cepat. Dan yang terakhir, dari segi sumber modal, BUMN modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau uang pemerintah. Dan kalau BUMS, modal berasal dari uang pribadi pemilik atau kelompok usaha dan para investor. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan terkait seberapa penting hukum bisnis terhadap pelaku usaha dan terhadap kondisi atau persamaan dan perbedaan perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.